Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek Bekasi, untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini di hari Kamis 11 Juni 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 762 baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Agama dan ibadah adalah bagian penting dalam kehidupan kita manusia. Rumah-rumah ibadah penuh setiap minggu. Banyak orang berdoa, bernyanyi, memberi persembahan, dan juga mengikuti berbagai kegiatan di dalamnya. Namun, jadi pertanyaan adalah, apakah kehidupan orang-orang beragama yang rajin ke gereja itu mencerminkan apa yang mereka lakukan dalam ibadah ketika mereka dalam kehidupan kesehariannya? Tidak sedikit orang yang tampak saleh ketika berada di tempat ibadah, tetapi setelah keluar dari sana kembali hidup dalam kebohongan, ketidakjujuran, korupsi, fitnah, keserakahan, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Mulut mereka memuji Tuhan, tetapi tangan mereka melakukan kejahatan. Mereka rajin beribadah tetapi enggan hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan hari ini, yaitu yang disampaikan oleh Nabi Hosea, mengingatkan bahwa Allah tidak mencari sekadar ritual agama. Allah menghendaki kasih setia dan pengenalan yang nyata akan Dia dalam seluruh aspek kehidupan. Fenomena-fenomena yang saya sebutkan di atas bukan hanya terjadi pada zaman Hosea, tapi juga pada zaman sekarang. Banyak orang yang menampilkan citra yang baik di hadapan banyak orang, di hadapan publik. Mereka berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang moralitas, tersenyum ramah, menunjukkan kesalehan di depan banyak orang. Namun di balik semuanya itu tersembunyi hati yang penuh kepentingan diri sendiri, keserakahan, dan juga kemunafikan. Dapat dikatakan mereka tampak seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang rakus. Menggunakan agama sebagai topeng untuk menutupi karakter yang belum diubahkan. Mereka ingin nampaknya dekat dengan Tuhan, tapi sesungguhnya tidak mau tunduk kepada kehendak-Nya. Yesus sendiri pernah mengecam orang-orang seperti itu. Mereka memuliakan Allah dengan bibir, tapi hati mereka jauh darinya. Itulah kata firman Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kesalehan yang hanya nampak di luar tidak pernah berkenan kepada Allah.
Nabi Hosea melayani kerajaan Israel Utara sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Di masa itu, kehidupan keagamaan tampak sangat aktif. Korban-korban dipersembahkan bagi Allah, upacara dijalankan, dan berbagai ritual keagamaan tetap dilakukan. Namun, di balik keramaian ibadah itu, masyarakat sedang mengalami kerusakan moral yang serius. Penyembahan berhala merajalela, ketidakadilan sosial juga terjadi di mana-mana. Para pemimpin menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan diri sendiri. Orang kaya pun menindas yang miskin, sehingga kebohongan, penipuan, kekerasan, dan perzinahan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Bangsa Israel berusaha mempertahankan ritual keagamaannya sambil tetap hidup dalam dosa. Mereka mengira Allah akan tetap berkenan selama korban bakaran masih dipersembahkan. Tetapi sesungguhnya Allah melihat lebih dalam daripada sekedar aktivitas lahiriah. Allah melihat hati dan kehidupan umatnya. Karena itulah Tuhan menyatakan melalui Hosea, "Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan." Sebagai orang Kristen, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh hanya memahami ayat ini dengan pengertian bahwa Hosea sedang mengajarkan ibadah tidak penting. Tuhan tetap menghendaki kita beribadah kepadanya, berdoa, memuji, dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Namun ritual ibadah tidak boleh berhenti pada ritual saja. Ibadah minggu harus menghasilkan kejujuran, kasih setia, integritas, dan juga pengampunan, serta kepedulian kepada sesama pada hari-hari di luar hari Minggu. Ibadah yang sejati tidak hanya terjadi di dalam gedung gereja, tapi juga di kantor, sekolah, pasar, di rumah, dan juga di setiap tempat di mana kita menjalani hidup ini. Firman Tuhan berkali-kali menunjukkan bahwa Allah menolak ibadah yang tidak disertai ketaatan hidup. Allah tidak dapat disuap dengan korban bakaran atau persembahan yang besar-besar. Allah tidak terkesan dengan liturgi yang megah, namun hati umat penuh kejahatan. Ia tidak berkenan kepada nyanyian yang indah jika kehidupan kita dipenuhi ketidakadilan. Bagi Allah, kesetiaan lebih berharga daripada ritual. Selanjutnya Hosea juga mengatakan, Allah menghendaki pengenalan akan Allah daripada korban-korban bakaran. Dalam bahasa Ibrani, mengenal yang dimaksudkan adalah hubungan yang intim, dekat dan nyata dengan Allah. Seseorang dapat mengetahui banyak Alkitab tetapi belum tentu mengenal Allah. Seseorang dapat aktif melayani tetapi belum tentu hidup dekat dengan Tuhan. Mengenal Allah dalam firman Tuhan hari ini berarti mengasihi apa yang Allah kasihi, benci apa yang Allah benci, dan menjadikan kehendaknya sebagai pedoman hidup, serta mempercayai Dia dalam segala keadaan. Orang yang mengenal Allah berusaha jujur ketika ada kesempatan untuk berbohong. Orang yang mengenal Allah akan tetap berbuat benar meskipun tidak ada orang yang melihat. Orang yang mengenal Allah akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang lemah. Oleh karena itu, sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya pandai berbicara tentang Tuhan. Dunia membutuhkan orang-orang yang menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup dan mengasihi. Tuhan tidak sedang mencari umat yang hanya memenuhi bangku gereja. Ia mencari umat yang menghadirkan kasih, kejujuran, integritas, dan kesetiaan di tengah dunia yang sedang rusak ini. Karena itu marilah kita tetap setia beribadah, berdoa dan bersekutu, namun tidak berhenti di sana. Biarlah setiap ibadah yang kita lakukan mengubah cara kita berpikir, berbicara, bekerja, dan memperlakukan sesama. Ketika ritual dan kehidupan berjalan seiring, maka dunia akan melihat bahwa iman bukan sekadar simbol atau tradisi,
dunia akan melihat Kristus hidup di dalam kita. Sebab pada akhirnya Tuhan tidak hanya bertanya seberapa sering kita datang ke gereja, tapi juga seberapa setia kita hidup baginya setiap hari. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kiranya Engkau menguatkan kami dan memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu kehidupan yang menyembah dan memuliakan Engkau serta setia kepada kebenaran yang Engkau tentukan. Mampukan kami ya Bapa, sehingga ritual kami pun boleh menjadi pendorong buat kami untuk tetap setia kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.